Ya, CP-nya sama dengan apa? Kalau yang ini tadi DU per DT, kalau ini DH per DT, nilai CP. Kita masuk ke contoh A. Ini nanti ada contoh A, contoh B. Sampai sini ada pertanyaan? Saya anggap jelas, kita lanjut ke contoh soal. Siapkan penggaris ya. Udara pada tekanan 1 bar. Suhunya berapa? Suhu ruang 25 Celcius, 25 derajat Celcius. Suhu 298,15 Kelvin. Dikompresi. Ingat, kompresi lawan dari ekspansi ya. Kalau kompresi volumenya membesar atau mengecil? Vina. Mengecil, Bu. Oke, good job. Menjadi 5 bar. Suhunya tetap 298,15 Kelvin. Melewati 2 proses berbeda. Berbeda, ini kuncinya ya. Apa sih ini pen tablet? Jadi proses A dengan proses B tidak sama. Sendiri-sendiri masing-masing. Di proses A, udaranya didinginkan dulu pada tekanan konstan. Setelah didinginkan tekanan konstan, baru dipanaskan pada volume konstan. Kalau yang B, dia malah dipanaskan dulu pada volume konstan. Baru setelah itu didinginkan pada tekanan konstan. Nah, yang mau dikerjain apa? Hitung panas dan usaha yang diperlukan. Juga delta U dan delta H udara untuk tiap alur proses. Kapasitas panas udara dianggap tidak tergantung pada T temperatur. Maka CV nilainya 20,78 Joule per mol Kelvin dan CP 29,10 Joule per mol Kelvin. Untuk udara dianggap berlaku hubungan P kali V per T konstan. Atau ini sama kan? P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Pada suhu 298,15 Kelvin dan tekanan 1 bar, volume udara diketahui sebesar 0,02479 meter kubik per mol. Pada ini, suhu 298, tekanan 1 bar. Oh, berarti kondisi mula-mula. Berarti ini bisa jadi V1. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oh, ke situ. Sekarang bagaimana mengerjakannya? Nggak usah kalian lihat jawaban yang di materi yang sudah diupload. Sekarang kita coba selesaikan sendiri dulu. Kita tulis dulu. Oh maaf, bentar. Bentar ya. Ada masalah kah? Kita tulis diketahui. Apa tadi di soal yang diketahui udara? Ya kan?
Yang diketahui pada udara ada tekanan, ada suhu, ada volume, ada CP. Kalian tulis. Tekanan pertama, suhu pertama, volume pertama. Kemudian ada yang kedua, P2, T2, V2. Kemudian ada P3, T3, V3. Berapa tekanan pertama? 1 bar. Tulis. 1 bar. Temperaturnya berapa? 298 kan ini ya? Tulis. 298,15 Kelvin. Volumenya diketahui nggak? Diketahui paling bawah nih 0,024799. 0,0 berapa tadi? 2479 meter kubik per mol. Sekarang T2, T2, V2 diketahui tidak? Tidak. P3 berapa? P3 ini yang akhir ya. Bu, gimana sih? Kok beda dengan yang di sini? Jangan lihat yang di pekerjaan, yang dicontoh ya. Kita ngambil jalur yang mudah lah, jangan langsung ini, jangan langsung T1 ke T2. Kita T1 ke T2 dulu, baru ke T3. Dilihat di sini. Karena dia ada perubahan. P konstan didinginkan dulu, dilanjutkan pemanasan. Berarti sama kayak yang tadi tuh, kayak ACB, AEB itu loh. Ya. Oke, udah ada. Pada kondisi akhir berapa? 5 bar, suhunya 298, berarti tekanan P3-nya 5 bar, suhunya sama, 298,15 Kelvin, volumenya tidak diketahui. Ini dulu yang diketahui sampai sini. Kemudian berapa CV? Diketahui CV ada 20,78. 20,78 apa ininya? Joule per mol Kelvin ya. Kemudian CP 1019 ya. Oh 29. CP 29,10 Joule per mol Kelvin. Sampai sini jelas. Kemudian diketahui P kali V dibagi T itu konstan. Nah, ini beda dengan contoh soal yang sebelumnya. Ya enggak? Beda enggak? Di sini berarti maksudnya ini adalah P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, ya enggak? Sama dengan P3 kali V3 per T3. Dari kondisi ini, sebenarnya kalian sudah bisa mencari nilai V3. Dari mana? Ini sama dengan ini, ya enggak? Ya, hitung aja langsung. Berarti dari persamaan ini bagaimana? V3 sama dengan bagaimana nih? V3 sama dengan P1 kali V1 dikali T3 dibagi T1 kali P3. Kok bisa? Bisa dong. Ini kan diambil dari sini nih. P1 kali P1 per T1 sama dengan P3 kali P3 per T3. Ya enggak? Ya tidak? Ya kan? Jelas ya? Lanjut. Bisa kan kalian hitung berapa nilai V3? Masukkan di sini. Satuannya apa? Satuannya tadi meter kubik per mol. Tulis ya.
Jadi yang masih ada yang jadi misterius, makhluk misterius itu yang mana? Bagian ini. Bagian ini nanti akan berbeda untuk proses A sama proses B. Makanya nggak boleh disamain, nggak berurutan. Ya, sekarang kita kerjakan dulu yang A. Ditanyakan. Untuk A, apa tadi A? Pendinginan V konstan, pemanasan V konstan. P sama V. Ini kan V konstan, V konstan. Berarti yang ditanya berapa nilai total kan ya? Q total. Q total ini maksudnya Q dari 1 ke 3 ya. Kemudian berapa, apalagi yang ditanyakan? Kerja total, kerja keseluruhan. Apalagi yang ditanya? Perubahan energi dalam keseluruhan. Apalagi entalpi keseluruhan. Kemudian yang B. Kalau B bagaimana? Yang ditanyakan. Mending kalian tulis diketahui ditanyakan ya kalau yang di sini ya, biar kalian lebih enak nanti ngerjainnya. Pemanasan volume konstan dulu nggak dia? Di soal, coba dibacain. Kemudian pendinginan P konstan, ya nggak? Ya, sama. Oke, good job. Berarti yang dihitung apa? Dia minta Q total, W total, delta U total, dan delta H total. Sampai sini jelas ya? Jelas? Nah, sekarang kita jawab. Supaya tidak membingungkan, saya mau bikin dua langsung grafiknya, tapi nanti kalian satu-satu. Ya. Untuk A, kalian gambar pakai penggaris. Ini P, ini V. Volume awalnya kita tentukan titik sembarang dulu. Nih, misal ya, saya kasih warna pink. Jadi black sama pink, jadi black pink nomor 1. Nora, nggak penting. Ini angka 1. Untuk. Kemudian tarik garis ke bawah putus-putus. Angka 1, volume 1 kan ya? Ditarik ke kiri, ini jadi apa? Tekanan 1 kan? Ya enggak. Yang pertama dia didinginkan secara konstan. Temperaturnya enggak kelihatan di sini. Kalau dia pendinginan, tolong perhatikan, pada tekanan konstan, ke kiri atau ke kanan. Kalau didinginkan dia ke kiri. Kalau dipanaskan dia ke kanan. Pada tekanan konstan, ya. Berarti ini kalian tentukan dulu titik sembarang. Ini titik nomor 2, guys. Tarik garis ke bawah. V2. Berarti lihat ke slide dulu, lihat ke depan, lihat ke monitor. Berarti ini titik 2, tarik garis ke kiri P1 sama dengan P2. Ya enggak? Karena P-nya konstan. Ya kan? Kalian baru tarik buat tanda panah. Pakai penggaris. Dari titik 1 ke titik 2. Harus lurus ya pakai penggaris. Bikin panah. Salah panah, salah. Kalau kalian bikin panahnya ke arah 1, itu udah salah. Ya. Sampai sini jelas?
Dilanjutkan apa A? Pemanasan V konstan kan ya? Volume konstan berarti di sepanjang ini, dari atas sampai ke bawah, ini adalah volumenya sama. Tentukan sembarang titik, karena nggak diketahui volumenya. Tulis angka 3. Kalau ditarik garis ke kiri, ini adalah P3, ya enggak? Ya. Nah, ini kalau ke bawah, karena volumenya konstan, berarti ini garis lurus seperti ini sama. Ya tidak. Tarik garis panah yang menghubungkan titik nomor 2 ke titik nomor 3. Sampai sini jelas? Ini untuk yang A. Pada A tadi, temperatur awal sama temperatur akhir sama tidak? T1, T3 sama ya? Berarti ini garis isotermal. Kalian buat kurva. Melengkung kurvanya guys, maafkanlah. Saya nggak bisa ini. Ya. Pantaslah saya nggak jadi tukang gambar. Nggak bisa saya menggambar yang bagus. Satu. Kalian hubungkan titik 3 dengan 1 itu berupa dan tabletnya gerak-gerak kurva melengkung. Ini adalah garis isotermal. Iso sama termal apa termal? Panasnya sama, suhunya sama. T1 sama dengan T3. Ya enggak? Ini kenapa jadi warna-warni nggak jelas gini penanya? Kemudian yang di titik 2 itu ada juga garis suhunya guys. Kurvanya, bikin kurvanya, tapi jangan sampai berpotongan nanti kalau ditarik. Nggak ada kan suhu itu jadi berpotongan pada titik yang sama. Ini adalah T berapa? Nomor 2, T2. T1 sama dengan T3 berapa? 29,15 Kelvin. Ya enggak? T2 sama dengan dang ding dong. Belum dihitung. Sampai sini jelas? Jelas tidak? Anggaplah jelas. Ini untuk kurva A. Diagram PV yang A ini ya. Sekarang yang B. Mari kita coba buat yang B. Di kalian jangan pelit banget kayak saya ya. Saya karena biar bisa ngelihat di sininya yang ditanyakan ini ya. Sekarang buat yang B. Bikin dulu. Nggak ada lurus-lurusnya. V, P. Sama titik awalnya kan sama tuh. Di sini. Ini V1, ini P1. Pemanasan pada volume konstan. Dia dipanasin dulu. Pada volume konstan. Tarik. Selurusan ini kan konstan suhu ini volumenya kan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nggak cukup ini nanti. Bisa. Saya ambil di sini nomor 1, nomor 2. Kalau pemanasan pada volume konstan, pasti dia di sepanjang garis vertikal ini. Dia pemanasan disebut pemanasan jika naik. Pendinginan akan turun. Jadi di sini kalian gambar. Jangan warna pink lagi, biar beda sedikit. Saya ambil warna hijau. Dari titik 1 ke 2, volume konstan. Ya. Kemudian dilanjutkan pendinginan. Masalah nih saya. Pendinginan pada tekanan konstan ke kiri. Bentar.
Saya perbaiki dulu gambar saya ya. Balik lagi diagram PV, ini P1, nanti garis, ini garis titik 1 ya. Pemanasan volume konstan berarti dia naik ke atas. Tentukan titik sembarang, ini titik nomor 2, di sini berarti P2, ini P1. Panaskan dia naik ke atas, dari bawah ke atas, tanda panah. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan pada tekanan konstan. Jadi pada tekanan yang sepanjang tekanan ini, pendinginan itu pasti ke kiri. Bukan titik sembarang di sini, saya beri nomor 3. Tarik garis. Garis apa ini? Garis vektor. Mana? Kemudian titiknya di sini. Ya, di sini tadi. Nah, ini adalah proses yang B. Berarti di sini P2 sama dengan P3. Di sini V1 sama dengan V2. Titik 3, tarik garis ke bawah, ini adalah V3. Ya. Kemudian kalian buat garis isotermalnya sama. Temperatur 1 sama dengan temperatur 3 kan? Berarti kalian hubungkan titik 3 dengan titik 1. Buat kurva melengkung. Paling ribet kalau suruh gambar kurva melengkung. Tapi tidak boleh berpotongan. Nah, ini T1 sama dengan T3. Oh, ini tadi kehapus. Nah, kemudian buat kurva, yang memotong titik nomor 2. Kurva temperatur T2. Sampai sini jelas gambarnya? Saya gedein nih. Awur-awuran banget tulisannya. Jelas? Nah, kelihatan kan bedanya? Ya enggak? Bisa kalian bikin dalam satu diagram PV, tapi takutnya nanti ribet ngitungnya. Sekarang kita coba hitung ya guys. Ya, sekarang coba hitung slide selanjutnya. Mari kita hitung bagian A. Bagian A tadi P1 udah diketahui semua kan? Ya enggak? Tuliskan. P1 berapa? 1 bar. 1 bar rubah dalam bentuk Pascal. Volume berapa? Meter kubik per mol. T1 berapa? 298,15 Kelvin. P2 berapa P2? Lihat kurvanya. P2 sama dengan P1 kan? Ya enggak yang A ini? Ya enggak? P2 sama dengan P1, berarti 1 bar juga kan? Tulis berapa Pascal? Ada nilainya. Volume kedua tidak diketahui, mau dihitung. T2 tidak diketahui. Volume 2 sama dengan volume 3. T2 tidak diketahui. Kemudian di sini P3 berapa? Diketahui nggak? 5 bar ya, P3 ya. Berubah dalam bentuk Pascal. P3 sudah kalian hitung belum yang ini tadi? Udah ada kan ya? Dihitung di awal ya. Masukkan nilainya. T3 berapa? 298,15 Kelvin. Nah, dari sini kalian bisa menghitung T2, ya enggak?
Kenapa? V2-nya sudah diketahui kalau kalian hitung V3 duluan. Kalian menghitung T2 bagaimana? Kalian gunakan rumus P kali V per T sama dengan konstan. Bisa aja kalian mau ngambil contoh V1 kali V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2. Bisa kan kalian nyari T2-nya? Bisa nggak? Sama dengan T2 sama dengan V2 kali V2 kali T1 dibagi V1 kali V1, ya nggak sih? Dapat nilai T2-nya, isikan ke sini berapa Kelvin. Ya? Jelas? Jelas nggak? Mulai nggak ada suara nih. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Lanjut ya. Sekarang hitung mulai. Mari kita berhitung. Yang pertama tadi apa? Pendinginan tekanan konstan. Berarti dari titik 1 ke titik 2. P-nya konstan. Kalau P konstan, tadi apa? Q sama dengan delta H, ya enggak? Q yang mana? Q dari 1 ke 2. Sama dengan delta H 1 ke 2. Bagaimana rumusnya? Tinggal hitung kan? Kemudian, yang ditanya lagi apa? Kerja. Kemudian yang ditanya lagi apa? Delta U. Tinggal dihitung. Jangan lupa kasih nomor 1 ke 2, 1 ke 2. Kemudian dari titik 2 ke 3 itu apa? Volume konstan. Kalau pada volume konstan, W2 ke 3 sama dengan 0. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Volume konstan kerja nggak ada, kerja kosong ya. Q-nya, Q2 ke 3 sama dengan apa? Delta U. Ini patokannya. Terus yang belum apa lagi nih? Q, W. Oh, kalian harus hitung delta H. Hitung delta H-nya. Ini sama dengan hitung. Ya. Habis ini, kan yang diminta Q total semua. Berarti pada A berapa Q total? Q total sama dengan Q1 ke 2 ditambah Q2 ke 3, ya enggak? Kemudian W. Kok enggak muncul? Kok muncul? W total. Berapa W total? W1 ke 2 ditambah W2 ke 3. Sama, berapa delta H total? Delta H 12 ditambah delta H 23. Berapa delta U total? Sama, delta U 1 ke 2 ditambah delta U 1 2 ke 3. Ini jawaban total untuk A. Ya. Yang B bagaimana? Yang B juga sama. Yang B dari 1 ke 2-nya apa? Volume konstan dulu ya. Tulis volume konstan. Kalau volume konstan berarti W12-nya 0. Q12 sama dengan delta U12. Dan seterusnya sampai kalian nanti dapat Q total, W total, delta U total, delta H total. Ya, ini kalian hitung semua di dalam catatan kalian. Sudah itu nanti tinggal kalian bandingkan dengan yang di sini. Di sini penomorannya beda, dia langsung dari titik 1 ke titik 2, lewat 3 sama 4. Terserah kalian mau yang mana. Yang jelas kalian harus menggambarkan dulu diagram PV-nya. Mau kalian soal A, kalian gambar di A, soal B kalian gambar di B, atau kalian gabungkan jadi satu kayak di contoh soal yang ini, silakan, terserah. Yang mana di kalian enaknya. Ya. Saya yang pertama akan saya periksa itu adalah diagram PV ketika kalian mengerjakan. Benar enggak?
Sekarang, contoh ya. Kalau ada proses, kalian diminta bikin diagram PV. Tekanan konstan. Kalau tekanan konstan berarti dia di sepanjang garis yang sama. Garis tekanan yang sama. Misal P1 sama dengan P2. Nah, kalian tinggal bingung nih nentuin yang mana titik nomor 1, yang mana titik nomor 2. Kalau dia pemanasan, ke kanan. Kalau dia pendinginan, ke kiri. Pendinginan, pemanasan. Kemudian, kalau dia kalau dia prosesnya volume konstan, berarti volume ini yang sama ya. Saya tarik di sini ya, nggak apa-apa ya. Aduh, miring. Miring si Pipin gambarnya. Ke atas. Ini volume konstan. Sama. Kalian tentukan dulu. Titiknya yang mana? Nomornya yang mana? Nggak tahu. Lihat dulu. Kalau dia pemanasan, dari bawah ke atas. Kalau dia penurunan, maaf, pendinginan pada volume konstan, jadi dia turun. Sampai sini paham? Jelas semuanya? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian mengerti. Kerjakan latihan soal contoh A, selesaikan menghitung bagian A dan B, itu